Program Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 meliputi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, revitalisasi lapangan sepak bola Stadion Muchtar, penataan halaman Tribun Utara Stadion Muchtar, penataan kawasan Stadion Muchtar, pembangunan pasar sayur dan buah, rehabilitasi Puskesmas Mulyoharjo dan Puskesmas Petarukan, pembangunan sumur dalam di Desa Klarian Kecamatan Petarukan, pembangunan lanjutan Jembatan Desa Wanarata, rehab Pasar Radu Dongkal, pembangunan kios Cenderamata di objek wisata Pantai Widuri, dan pembangunan destinasi wisata di daerah Moga. Pembangunan gedung DPRD Kabupaten Pemalang. Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang di Jalan Perintis Kemerdekaan Beji, Kecamatan Taman, selain dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan gedung perkantoran DPRD yang representatif, juga dimaksudkan untuk menciptakan kesan berwibawa. Tahap pembangunan gedung Dewan ini dimulai pada tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 dengan pematangan lahan. Kemudian pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2020 melalui mekanisme pembangunan tahun jamak. Tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2020 sesuai nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang melakukan MOU. Setelah melewati beberapa tahapan, pembangunan gedung DPRD yang menempati lahan seluas kurang lebih 2 hektar ini akhirnya dapat diresmikan. Suksesnya pembangunan gedung DPRD yang cukup monumental ini diharapkan bisa menjadi tonggak keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pemalang dan mampu memberikan manfaat dan maslahat untuk masyarakat. Revitalisasi lapangan sepak bola Stadion Muchtar, penataan halaman Tribun Utara Stadion Muchtar, pembangunan penataan kawasan Stadion Muchtar. Pembangunan penataan kawasan Stadion Muchtar seluas area kurang lebih 4 hektar diawali dengan pembangunan tribun yang mengelilingi lapangan sepak bola dengan kapasitas 4.000 penonton, termasuk area untuk penonton difabel dan beberapa fasilitas lainnya seperti 17 unit kios untuk disewakan, ruang-ruang untuk cabang olahraga, ruang pengelolaan, toilet, musola, power hose, dan penampungan air atau groundwater tank. Kemudian pada tahun anggaran 2020 dilanjutkan pembangunan revitalisasi lapangan sepak bola beserta sistem drainase, sistem penyiraman, dan lintasan atletik berupa rigid beton, lapangan sepak bola dengan rumput dan aksesoris lapangan berstandar FIFA. Namun, untuk menyelesaikan pembangunan sampai dengan tuntas, masih memerlukan penyelesaian dan alokasi anggaran. Dengan pembangunan stadion itu, harapannya masyarakat Pemalang dapat menikmati dan memanfaatkan fasilitas sarana olahraga yang representatif dan bisa menjadi dorongan semangat demi meningkatkan prestasi keolahragaan di Kabupaten Pemalang. Secara umum, pasar merupakan area tempat jual beli atau proses transaksi antara penjual dan pembeli. Selain itu, pasar juga dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Pasar juga memiliki fungsi lain, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, maupun dari segi arsitektur. Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Diskoperinda melaksanakan lanjutan rehab Pasar Radu Dongkal dengan konsep pasar tradisional semi modern. Pembangunan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para pedagang maupun masyarakat saat berbelanja dan mewujudkan kriteria menuju pasar sehat yang jauh dari kesan kumuh. Selain itu juga untuk menampung sebagian para pedagang yang belum tertampung, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Pemalang melalui e-retribusi.
Pasar Randu Dongkal ini memiliki kios sebanyak 215 plus 22 kios kuliner. Sedangkan lanjutan rehab Pasar Randu Dongkal ini dimulai pada tanggal 18 November 2019. Bangunan pasar ini memiliki 3 lantai dengan luas 27.300 meter persegi yang berdiri megah di atas lahan seluas 9.661 meter persegi. Tentu tidak hanya menjadi pasar kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pemalang saja. Lebih dari itu, Pasar Randu Dongkal yang memiliki letak strategis ini diharapkan bisa menjadi pendongkrak dan penggerak perekonomian masyarakat Kabupaten Pemalang, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Randu Dongkal dan sekitarnya. Rehabilitasi Puskesmas Petarukan dan Puskesmas Mulyaharjo. Puskesmas Petarukan. Jenis bangunan Puskesmas Petarukan adalah bangunan bertingkat 2 lantai dengan luas lantai bangunan 448 meter persegi. Untuk lantai bawah terdiri dari ruang persalinan, ruang KIA, ruang KB, ruang pemulihan atau nifas, ruang jaga bidan, dan ruang laktasi. Sedangkan pada lantai atas terdiri dari ruang bidan, ruang USG, ruang administrasi, ruang rapat, dan musola. Puskesmas Mulyaharjo. Pekerjaan rehabilitasi Puskesmas Mulyaharjo adalah pembangunan baru yang diperuntukkan sebagai gedung rawat inap dan dibangun pada tahun 2020 dengan luas lantai bangunan 866 meter persegi. Lantai 1 berfungsi untuk rawat inap, sedangkan lantai 2 untuk administrasi perkantoran. Rehabilitasi Puskesmas Mulyaharjo tahun anggaran 2020 meliputi lantai bawah terdiri atas ruang rawat inap infeksius, ruang rawat inap non-infeksius, ruang rawat inap 1, ruang rawat inap 2, ruang isolasi, ruang linen, ruang perawat, ruang dokter, dan untuk lantai atas terdiri dari ruang administrasi, ruang imunisasi haji, ruang bendahara, ruang rapat, dan musola. Pembangunan sumur dalam di Desa Klarean, Kecamatan Petarukan. Pembangunan sumur dalam dilakukan untuk memenuhi sarana dan prasarana pertanian sehingga petani dapat meningkatkan hasil produksi pertanian yang selama ini tidak bisa bercocok tanam saat musim kemarau. Pelaksanaan pembangunan proyek sumur dalam dimulai 28 Agustus 2020. Waktu pelaksanaannya 100 hari kalender dan selesai pada 8 Desember 2020. Pembangunan lanjutan Jembatan Wanarata Bantar Bolang. Jembatan Wanarata terbentang di hulu Sungai Comal, Desa Wanarata, Kecamatan Bantar Bolang. Panjang total jembatan ini 52 meter dengan lebar 6 meter dan trotoar 0,5 meter baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Pembangunan jembatan ini memakan waktu selama 2 tahun secara bertahap dimulai tahun 2019 dengan biaya sebesar 2,63 miliar rupiah. Dilanjutkan tahun 2020 berupa pembangunan atas jembatan, diantaranya balok, girder, lantai jembatan, aspal, dan jalan rigid beton dengan biaya sebesar 5,36 miliar rupiah. Pembangunan kios Cenderamata Widuri. Pembangunan ini merupakan salah satu kegiatan pembangunan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan dana alokasi khusus atau DAK tahun anggaran 2020. Pembangunan ini meliputi 6 kios Cenderamata. Dengan pembangunan kios Cenderamata ini diharapkan meningkatkan kunjungan pada kepariwisataan di Kabupaten Pemalang. Pembangunan destinasi wisata daerah Moga.
Tahapan pembangunan yang dilakukan yaitu pada tahun 2018 dengan perencanaan pembangunan destinasi pariwisata daerah Moga tahun anggaran 2018-2020. Pembangunan destinasi pariwisata daerah Moga meliputi pembangunan gedung hotel, pembangunan gedung pertemuan. Harapannya dengan pembangunan hotel dan gedung pertemuan ini dapat mendukung kepariwisataan di Kabupaten Pemalang. Setelah memakan waktu 1,5 tahun sejak mulai dibangun pada bulan Juli 2019, akhirnya proses pembangunan Masjid Agung Nurul Kalam Pemalang selesai pada bulan September 2020. Hari Kamis, 3 Desember 2020, Masjid Kebanggaan Warga Pemalang diresmikan. Masjid yang terletak di sebelah barat alun-alun Pemalang ini memiliki konstruksi bangunan 4 lantai. Demikian tadi program strategis pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021.